Langit sore tampak kemerahan ketika mobil putih tua itu perlahan memasuki jalanan desa yang berdebu. Udara pedesaan yang lembab menyapa hidung Surya dengan aroma sawah basah dan dedaunan kering. Ia menatap keluar jendela, melihat hamparan padi yang mulai menguning. Rumah-rumah kayu sederhana berdiri di antara pepohonan, dan anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki di jalan tanah. Pemandangan itu terasa asing sekaligus akrab di hatinya. 20 tahun bukan waktu yang singkat, begitu banyak yang berubah. Tapi juga begitu banyak yang tetap sama. Rini, istrinya, duduk di kursi depan sambil tersenyum kecil. "Akhirnya kita sampai juga ya, Mas," katanya pelan. Suaranya mengandung campuran lega dan harap. Di kursi belakang, Dimas sedang menatap ponselnya dengan wajah bosan. Sementara Lala si bungsu menempelkan wajahnya ke kaca, memperhatikan ayam-ayam yang berkeliaran di pinggir jalan. "Kayak di film-film horor ya," gumam Lala polos. Matanya membulat saat melihat rumah-rumah tua berlumut di kejauhan. Surya hanya tertawa kecil. "Hush, jangan ngomong sembarangan. Ini kampung halaman ayah. Banyak kenangan di sini." Ia menepuk setir, seolah menyemangati dirinya sendiri. Setelah 2 dekade bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia, ia akhirnya pulang dengan sedikit tabungan dan harapan besar. Membangun kembali kehidupan di tanah kelahirannya. Ia sudah lelah hidup di negeri orang, jauh dari keluarga besar dan akar yang membentuk dirinya. Tujuan mereka hanya satu, rumah tua peninggalan kakek Surya di ujung desa. Dulu, rumah itu begitu megah. Kakeknya adalah kepala sekolah pertama di desa itu pada zaman Belanda. Tapi sejak wafatnya sang kakek, rumah itu dibiarkan kosong, hanya sesekali dipakai sebagai tempat singgah keluarga besar saat hari raya. Kini, Surya memutuskan untuk menempatinya secara tetap, sebuah keputusan yang sempat membuat beberapa tetangga mengernyitkan dahi. Ketika mobil berhenti di depan rumah itu, semua mata seolah tertuju pada bangunan besar berwarna kusam itu. Cat putihnya sudah pudar menjadi abu kekuningan, atap genteng sebagian melorot, dan halaman depannya dipenuhi ilalang setinggi lutut. Pohon beringin tua berdiri di sisi kanan halaman, menaungi sebagian besar rumah dengan ranting-ranting besar yang seperti tangan menjulur ke arah jendela. "Ya Allah, ini rumahnya, Mas?" tanya Rini lirih, memandang bangunan itu dengan campuran takjub dan ragu. "Iya, Rin, masih kokoh kan?" Surya mencoba tersenyum, meski dalam hati ia pun merasa sedikit merinding. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin daripada udara di luar pagar. Ada hawa lembab yang menusuk kulit, disertai aroma tanah tua yang khas. Lala berlari ke depan, membuka pagar besi berkarat yang mengeluarkan suara decit panjang. "Kak, cepet!" "Yo Mas, kau!" serunya riang. Dimas menatap malas. "Udah kayak ke rumah Belanda di film hantu ya, kamu yakin nggak salah pilih tempat?" Surya menepuk pundak anaknya. "Kamu lihat nanti, setelah kita bersihkan, rumah sini sih bakal jadi rumah yang nyaman. Percaya sama ayah." Mereka masuk bersama-sama. Begitu pintu kayu besar dibuka, udara lembab menyeruak keluar, membawa aroma debu dan kayu lapuk. Cahaya sore menembus jendela besar yang penuh debu, menciptakan garis-garis cahaya di udara. Di dalamnya masih ada perabot kuno, kursi rotan, lemari jati besar, dan lukisan hitam putih kakek Surya mengenakan peci. Rini berjalan perlahan, mengusap meja panjang yang berdebu. "Masih banyak barangnya seperti ditinggal kemarin sore saja," katanya. Surya menatap sekeliling dengan mata sendu. "Banyak kenangan di sini. Dulu waktu kecil, Mas sering main petak umpet sama teman-teman di ruang belakang. Tapi entah kenapa, rumah ini sekarang terasa lebih sunyi dari yang Mas ingat." Dari luar terdengar suara cicit kelelawar, dan angin sore bertiup pelan lewat celah jendela, membuat tirai tua bergoyang lembut. Dimas memotret ruangan itu dengan ponselnya. "Nanti aku kirim ke grup, biar teman-teman tahu aku tinggal di rumah kolonial," ujarnya setengah bercanda. Sore menjelang malam, setelah membersihkan seadanya, mereka makan malam sederhana di meja tua yang masih kuat. Rini memasak mie instan karena belum sempat berbelanja. Suasana keluarga itu hangat, diselingi tawa kecil Lala yang ceria. Sesaat, Surya merasa semuanya baik-baik saja. Ia bahkan sempat berkhayal membangun toko kecil di depan rumah. Mulai ushambaruin dan menata hidup perlahan. Namun, ketika malam turun sepenuhnya, suasana berubah, udara semakin dingin, dan suara jangkrik mendominasi keheningan. Lampu minyak di teras bergoyang diterpa angin. Rini sempat menatap ke arah halaman, merasa seperti ada seseorang berdiri di dekat pohon beringin. Tapi ketika ia perhatikan lagi, hanya bayangan dedaunan yang bergoyang. "Mas, warga sini masih banyak yang tinggal di sekitar sini kan?" tanya Rini ketika mereka berdua beres-beres dapur. "Masih, nanti besok kita main ke rumah Pak Karto."
Dia dulu sahabat almarhum bapak. Rini mengangguk, tapi sorot matanya tetap khawatir. Tadi waktu di warung ada ibu-ibu bilang, rumah ini katanya sudah lama kosong karena ada yang... Ia terdiam, seolah ragu melanjutkan. Karena apa? Tanya Surya, sedikit heran. Rini menghela napas. Katanya, karena rumah ini sering ada gangguan. Tapi ibu itu bilang jangan takut. Mungkin cuma cerita lama. Surya tertawa kecil. Meski tawa itu terdengar dipaksakan. Ah, itu cuma mitos, Rin. Orang kampung memang suka lebay kalau ngomong soal rumah tua. Lagi pula, kalaupun ada cerita aneh, mungkin cuma karena mereka takut sama sesuatu yang enggak mereka ngerti. Rini mengangguk. Walau wajahnya masih menyimpan keraguan, ia tahu suaminya tipe orang logis, tapi nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya lebih peka terhadap suasana. Rumah itu memang terasa berbeda. Bukan hanya tua, tapi juga berisi. Malam pertama mereka di rumah itu berlangsung tenang, setidaknya di permukaan. Dimas tidur di kamar sebelah timur, sementara Lala dan Rini tidur di kamar utama. Surya masih duduk di ruang tengah, menatap foto kakeknya yang tergantung di dinding. Di bawah foto itu, ada tulisan kecil dengan tinta pudar. Rumah ini adalah tempat lahir dan berakhirnya keluarga kita. Surya tersenyum samar. Aku sudah pulang, Kek. Bisiknya pelan sebelum mematikan lampu. Namun tepat ketika ia melangkah menuju kamar, ia mencium sesuatu sekilas saja. Aroma aneh, seperti kayu lembab bercampur sesuatu yang membusuk. Ia menoleh, mencari sumbernya, tapi tak menemukan apa-apa. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai, lalu sunyi kembali. Surya menggeleng kecil dan melanjutkan langkahnya ke kamar, menganggap itu hanya imajinasinya akibat kelelahan perjalanan. Di luar, bulan menggantung di langit, menyinari halaman rumah tua yang kini berpenghuni lagi setelah 20 tahun. Dari sela jendela tampak bayangan samar seseorang berdiri di dalam rumah, menatap ke arah keluarga kecil itu yang tertidur pulas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah tua kolonial itu tidak lagi sunyi. Ia kembali bernafas pelan. Dingin dan menunggu, malam itu memang tenang, tapi rumah tua itu seolah punya denyut hidup sendiri. Setelah Surya memadamkan lampu dan tertidur, udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Dari luar, cahaya bulan menembus celah-celah jendela, menyorot debu yang berputar di udara seperti kabut halus. Di sudut ruang tamu, tirai putih bergoyang perlahan. Meski tidak ada angin yang cukup kuat, seolah rumah itu menghela napas panjang setelah sekian lama tertidur. Keesokan paginya Surya bangun lebih awal. Dia berjalan ke teras, membuka pintu besar yang berderit panjang. Udara pagi masuk bersama aroma embun dan daun basah. Dari halaman, ia memandangi rumahnya dengan rasa bangga, meski tua dan lusuh. Rumah itu punya daya tarik yang sulit dijelaskan. Kita akan membuat tempat ini hidup lagi, gumamnya dalam hati. Rini muncul dengan daster bunga-bunga dan rambut yang masih kusut. Mas, malam tadi aku kayak dengar sesuatu, katanya pelan. Suara langkah, kayak orang jalan di ruang tengah. Surya tertawa kecil. Mungkin suara tikus, Rin, rumah tua, banyak ruang kosong. Suara bisa mantul kemana-mana. Rini tak menjawab. Ia hanya menatap lantai kayu yang tampak sedikit basah di dekat dapur. Padahal semalam tak ada hujan. Dimas yang baru bangun juga menatap dengan mata setengah mengantuk. Aku juga dengar, Mah. Kayak ada yang ngetuk jendela kamar aku, tapi pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa. Surya mengusap kepala anaknya. Kalian belum terbiasa aja. Rumah ini besar, suaranya nyampur-nyampur. Lagian di luar banyak pohon, mungkin rantingnya kena kaca. Namun, di dalam hatinya Surya merasa sedikit tidak tenang. Ia memang mencoba berpikir logis, tapi suara langkah dan ketukan yang disebutkan istrinya dan anaknya bukan hal yang mudah diabaikan. Ia memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu terlalu jauh, setidaknya belum. Siang harinya mereka mulai membersihkan seluruh rumah. Rini dan Lala menyapu lantai, sementara Dimas membantu ayahnya mencabut rumput liar di halaman belakang. Di sela-sela aktivitas itu, Surya menemukan beberapa hal menarik. Sebuah kunci karatan di bawah tangga, dan sebuah lukisan kecil bergambar lelaki berpakaian kolonial yang sebagian kanvasnya sudah robek. Rini langsung menyuruhnya membuangnya, tapi Surya menolak. Sayang kalau dibuang. Ini bagian dari sejarah rumah ini. Menjelang sore, warga sekitar mulai berdatangan. Ada Pak Karto, lelaki tua tetangga depan rumah yang mengenal Surya sejak kecil. Ia datang dengan membawa pisang goreng dan senyum hangat. Akhirnya rumah ini ada penghuninya lagi, katanya menepuk bahu Surya. Tapi nada suaranya terdengar seperti menyimpan sesuatu. Surya tertawa. Ya, Pak. Saya pikir daripada kosong, mending ditempati.
Lagian sayang kalau dibiarkan rusak, Pak Karto mengangguk pelan. Tapi matanya menatap ke arah rumah dengan ekspresi samar. Iya, cuma hati-hati aja, Sur. Rumah ini sudah lama nggak didoakan. Kadang yang lama menunggu suka kaget kalau ada yang baru datang. Rini yang mendengar itu hanya diam. Surya menanggapi dengan senyum canggung. Ah, Pak Karto ini masih percaya hal-hal begitu aja. Sore itu berakhir dengan suasana agak aneh. Setelah tetangga pulang, Rini menatap suaminya sambil berkata, "Mas, aku ngerasa rumah ini kayak ngamatin kita. Setiap aku jalan ke dapur, rasanya ada yang ngikutin." Surya hanya menghela napas. "Kamu kecapekan, Rin, nanti malam kita istirahat aja." Namun, malam itu justru menjadi awal dari kegelisahan yang sebenarnya. Sekitar pukul 11 ketika semua sudah masuk kamar, Rini terbangun karena mencium aroma aneh. Bau seperti kain basah bercampur bangkai kecil. Ia menatap sekitar, mencari sumbernya, tapi tak menemukan apapun. Saat itulah, dari arah jendela kamar, terdengar suara ketok, ketok, ketok. "Pelan tapi jelas, Mas," panggilnya pelan. Tapi Surya sudah tertidur lelap. Ia memberanikan diri mendekati jendela. Dari balik tirai, terlihat bayangan samar seseorang berdiri di luar. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Rini tertegun menahan napas, tapi ketika ia buka tirai itu perlahan, halaman terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon beringin yang bergoyang perlahan tertiup angin. Pagi harinya Rini tidak banyak bicara, ia tampak gelisah. Surya mencoba menenangkannya sambil bercanda, tapi suasana tetap canggung. Dimas dan Lala berangkat sekolah dengan wajah murung karena tidak tidur nyenyak. Siang itu Surya memeriksa sekitar rumah. Ia mendapati sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di bawah jendela kamar Rini, tanahnya tampak sedikit tergali, seperti ada binatang yang mengais. Tapi lebih dari itu, ia menemukan sepotong kain lusuh berwarna coklat tua, separuh tertanam di tanah. Kain itu tampak seperti potongan baju lama, dan ketika diangkat, baunya menyengat seperti sesuatu yang membusuk lama di bawah tanah. Surya buru-buru membuangnya ke tong sampah dan mencuci tangan. Ia tidak mau menceritakan hal itu kepada Rini, takut istrinya semakin takut. Tapi sejak saat itu, setiap kali melewati jendela kamar, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari luar. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Kali ini Dimas yang berteriak dari kamarnya. Surya bergegas ke sana dan menemukan anaknya berdiri pucat di depan jendela. "Ayah, aku lihat orang di luar," katanya gemetar, tapi pas aku buka tirai, hilang. Surya mencoba menenangkan anaknya, memeriksa halaman dengan senter, namun tak menemukan siapapun. "Mungkin kamu mimpi," katanya menenangkan. Tapi matanya sendiri tidak sepenuhnya yakin. Ketika kembali ke ruang tengah, ia sempat memperhatikan sesuatu di kaca jendela besar. Bekas noda seperti cap tangan yang samar, jari-jarinya panjang tidak proporsional, dan terlihat seperti menekan kaca dari dalam. Ia mengelapnya cepat-cepat sambil menenangkan diri bahwa itu hanya bekas tangan anak-anak. Hari berganti, semakin lama suasana rumah terasa berat. Bau aneh itu datang dan pergi tanpa alasan. Kadang muncul di dapur, kadang di kamar mandi, tapi selalu paling kuat di ruang tamu dekat jendela besar. Rini mulai membakar kemenyan dan menaruh bunga melati di pojokan ruangan. Sesuatu yang biasa dilakukan ibunya dulu. Kalau suasana rumah terasa tidak enak, biar nggak ada yang ganggu, katanya pada Surya. Namun Surya tetap mencoba berpikir rasional. Ia membeli kapur barus, membersihkan seluruh saluran pembuangan, bahkan memanggil tukang servis untuk memeriksa dinding dan lantai. Tapi semua itu tidak mengubah apapun. Bau itu tetap muncul, bahkan semakin kuat di malam hari. Suatu malam, ketika Surya duduk sendirian di ruang tengah membaca koran, ia mendengar suara lirih dari arah jendela, seperti seseorang berbisik pelan. Tidak jelas kata-katanya, hanya terdengar seperti gumaman tertahan. Ia menatap ke arah sumber suara, dan di balik kaca yang gelap, ia melihatnya, sebuah bayangan tinggi berdiri diam, wajahnya samar. Tapi matanya terlihat seperti menyala dalam kegelapan. Jantung Surya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, tapi bayangan itu menghilang begitu saja ketika ia melangkah mendekat. Hanya pantulan dirinya yang tersisa di kaca. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi saat berbalik menuju kamar, hidungnya menangkap aroma itu lagi. Bau busuk yang menusuk, begitu pekat hingga membuatnya mual. Dan entah kenapa, bau itu seolah datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Malam itu Surya tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sampai pagi, menatap jendela yang perlahan diterangi cahaya matahari. Di luar ayam berkokok dan udara pagi mulai terasa hangat, tapi rasa dingin di dadanya tak juga hilang.
Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Mungkin saja cerita warga desa ada benarnya. Mungkin rumah ini memang tidak sepenuhnya miliknya. Mungkin ada sesuatu yang menunggu di balik dinding dan jendela tua itu. Sesuatu yang belum selesai sejak lama. Dan meski ia belum mau mengakuinya, di lubuk hatinya yang paling dalam, Surya tahu, rumah itu mulai berbicara. Rumah itu mulai berbicara. Begitu pikir Surya setiap kali malam tiba. Namun bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan melalui bunyi yang tak bisa dijelaskan. Suara samar dari dalam dinding, ketukan halus dari bawah lantai, dan desisan aneh yang muncul setiap kali angin lewat. Semakin hari, suasana di rumah tua itu semakin menekan, seperti ada yang tak kasat mata memperhatikan setiap langkah mereka. Sudah hampir 2 minggu mereka tinggal di sana. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Surya mulai membetulkan pagar, menanam bunga di halaman, dan bahkan memasang lampu baru di teras. Tapi di dalam rumah, hawa dingin seolah tak mau pergi. Bau aneh itu juga masih sering muncul, terutama menjelang tengah malam kini. Bukan hanya Rini yang merasakannya, tapi juga Dimas dan bahkan Lala suatu malam. Saat semua penghuni rumah sudah tidur, Rini terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari ruang tamu. Awalnya ia berpikir itu angin yang membuat jendela bergetar, tapi ketika suara itu terus berulang, tok, oh tok, ia sadar sumbernya bukan dari jendela, melainkan dari dalam dinding. Dengan jantung berdebar, Rini menepuk bahu Surya. Mas, dengar nggak? Bisiknya. Surya yang setengah sadar hanya menggumam pelan. Mungkin tikus, Rin. Tidur lagi aja. Tapi suara itu tak berhenti, bahkan semakin jelas. Seolah-olah seseorang di balik tembok sedang mencoba memberi isyarat. Rini menahan napas, memeluk bantal erat-erat, dan berdoa dalam hati sampai akhirnya suara itu perlahan menghilang menjelang subuh. Pagi harinya, Rini langsung menceritakan semuanya pada Surya. Namun seperti biasa, suaminya hanya menanggapinya dengan logika. Mungkin kayunya mengembang karena lembab. Rumah ini udah tua, Rin. Kadang bunyi sendiri kalau malam. Meski mencoba tersenyum, Rini tahu Surya juga mulai resah. Ia melihat suaminya sering termenung di ruang tamu, menatap dinding yang sama dengan tatapan penuh tanya. Dimas juga mulai berubah. Ia menjadi pendiam dan jarang keluar kamar. Ketika Surya menanyakan alasannya, remaja itu hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa ya." Tapi malam harinya, Surya mendengar Dimas berbicara sendiri di kamar, seperti sedang menjawab seseorang. Saat ditanya keesokan paginya, Dimas hanya menunduk. "Aku cuma mimpi." "Ya," katanya pelan. Namun Lala justru semakin ceria. Ia sering terlihat bermain sendiri di ruang tamu, menggambar sesuatu di lantai dengan kapur warna. Suatu kali, Rini melihat gambarnya. Sosok tinggi kurus dengan mata besar dan tangan panjang. "Ini siapa, Lala?" Tanyanya teman Lala. Jawab anak itu polos, "Namanya Sastro. Dia bilang dulu pernah tinggal di sini." Rini merinding. Ia tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia mencoba menganggapnya imajinasi anak kecil, tapi ada sesuatu dalam cara Lala mengatakannya. Begitu yakin, begitu nyata. Malam berikutnya, bau busuk itu datang lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya, membuat seluruh rumah seperti tercekik aroma kematian. Surya menutup hidungnya dengan kain dan berusaha mencari sumbernya. Ia buka saluran pembuangan, memeriksa dapur, bahkan mengintip di bawah lantai, tapi tidak menemukan apapun. Saat sedang memeriksa ruang tamu, ia mendengar sesuatu tok, tok, tok. Suara yang sama seperti yang Rini dengar malam sebelumnya, pelan tapi jelas, berasal dari arah dinding di bawah lukisan kakeknya, yang menempelkan telinga ke dinding, dan seketika darahnya berdesir. Ada suara lain di balik ketukan itu, seperti seseorang yang berbisik pelan. Suara yang ada sangat mata lemah setelah datang dari jauh, tapi Surya bisa mendengar kata-kata yang terbentuk samar. "Tolong, aku mau." Surya mundur cepat, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba menenangkan diri, menyalakan lampu, lalu memeriksa bagian luar dinding dari halaman, tapi tak ada apapun di sana. Hanya tembok tua yang ditumbuhi lumut dan retakan halus yang memanjang seperti urat darah. Ia tidak berani menceritakan hal itu kepada Rini malam itu juga. Namun keesokan paginya Lala berkata dengan nada ringan, "Om Sastro marah ya. Katanya ayah nggak dengerin dia." Surya spontan menoleh. "Om Sastro?" "Ya," jawab Lala santai. "Dia yang suka ketok-ketok dinding. Katanya dia mau keluar tapi nggak bisa. Dia bilang temboknya dingin." Rini langsung menatap suaminya dengan wajah pucat. "Mas, kamu dengar itu?" Surya hanya diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa was-was yang semakin berat. Suara ketukan kini terdengar hampir setiap malam di waktu yang sama.
sekitar pukul 12 lewat sedikit. Kadang hanya 3 ketukan pelan, kadang lebih cepat, seperti seseorang yang sedang gelisah. Dan setiap kali suara itu muncul, bau busuk juga ikut datang, menyebar ke seluruh ruangan. Rini mulai menyalakan doa-doa dari ponselnya setiap malam. Sementara Surya, meski masih berusaha berpikir rasional, mulai kehilangan arah. Ia merasa seperti ada yang menatapnya dari balik dinding setiap kali lewat ruang tamu. Suatu malam ketika semua orang sudah tertidur, Surya memutuskan untuk memastikan sendiri. Ia membawa palu kecil dan obeng, lalu menatap dinding tempat suara itu sering muncul. Dengan hati-hati, ia mengetuk permukaannya. Suaranya terdengar aneh, kosong di bagian tengah, seolah ada ruang di dalamnya. Surya mengerutkan dahi. Ia mengetuk lagi. Kali ini dari dalam terdengar balasan. Tok. Tok mantokan di tangannya langsung gemetar. Iupulang kau mundur beberapa langkah. Menatap dinding itu dengan mata membesar. Bau busuk mulai terasa, menusuk sampai ke tenggorokan. Siapa di sana? Teriaknya spontan, suaranya parau. Tak ada jawaban, tapi ketukan itu berubah menjadi gesekan pelan, seperti kuku yang menyeret dinding dari dalam. Surya buru-buru meletakkan palu dan keluar dari ruangan. Ia hampir menabrak Rini yang berdiri di depan pintu dengan wajah panik. Ada apa, Mas? Surya tak sanggup menjawab. Ia hanya menarik tangan istrinya dan mengajaknya masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Malam itu mereka berdua tak tidur, hanya duduk berdekatan sambil mendengarkan suara samar dari ruang tamu. Ketukan, gesekan, dan kadang seperti suara napas yang berat. Pagi menjelang, ketika Surya memberanikan diri melihat dinding itu lagi, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Di permukaan dinding, muncul bercak kehitaman seperti lembab yang kemarin belum ada, dan dari sela-selanya, tampak seperti noda merah tua yang sudah mengering. Ia menatap noda itu lama, lalu menghela napas panjang. Kayaknya kita harus panggil orang buat bongkar bagian ini. Rin, katanya. Rini hanya menatapnya dengan mata kosong. Aku takut, Mas. Aku takut kalau nanti kita beneran nemu sesuatu di balik dinding itu. Surya menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kalau memang ada yang nggak beres, lebih baik kita tahu sekarang daripada nanti. Namun jauh di dalam hatinya, Surya tahu apapun yang ada di balik dinding itu bukan sekadar masalah rumah tua atau binatang mati. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap yang berusaha bicara lewat dinding itu. Dan kini suara itu tidak lagi hanya berbisik di malam hari. Kadang bahkan di siang bolong Surya bisa mendengarnya samar-samar. Memanggil namanya Surya, ia terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Sekilas ia melihat sekeliling kamar. Rini masih tertidur di sampingnya, dan cahaya pagi menembus jendela tua yang berdebu. Tapi meski hari sudah terang, bau itu tetap ada. Bau busuk yang selama ini hanya muncul di malam hari, kini menyeruak bahkan saat mentari menyorot lantai kayu yang berderit setiap kali ia melangkah. Ia menutup hidung dengan tangan. Kenapa pagi-pagi sudah begini? Gumamnya lirih, mencoba mengusir rasa mual yang naik ke tenggorokan. Dari dapur, terdengar suara piring beradu. Rini sudah bangun lebih dulu rupanya. Namun anehnya, suara itu terdengar berat, seperti berasal dari tempat yang jauh. Begitu sampai di dapur, Surya melihat Rini berdiri di dekat kompor dengan wajah pucat. Ia menatap ke arah ventilasi di atas lemari kayu. Tempat aroma busuk itu tampak paling kuat. Mas, aku nggak tahan lagi sama bau ini, katanya dengan nada putus asa. Tadi malam aku nggak bisa tidur, sekarang pun masih ada. Rasanya makin parah. Surya mengangguk. Ia juga sudah tidak bisa menolak kenyataan bahwa bau itu bukan hal biasa. Aku akan cari tukang, Rin. Kita bongkar aja bagian dinding ruang tamu itu. Aku udah nggak tenang kalau terus begini. Namun sebelum Surya sempat melanjutkan kalimatnya, Dimas muncul dari arah tangga. Wajah remaja itu tampak lesu, matanya merah seperti kurang tidur. Ya, suaranya serak. Aku dengar lagi suara semalam. Surya menoleh cepat. Kamu dengar dari mana? Dari kamarku, jawab Dimas menatap lantai. Tapi kali ini Puan cuman kebadan. Aku dengar kayak ada orang yang nangis. Yah, lama banget, suaranya pelan. Tapi jelas. Rini langsung menatap Surya dengan cemas. Mas, ini nggak bisa dibiarkan. Surya menarik napas panjang. Iya, hari ini juga aku cari orang buat bantu bongkar. Mungkin ada bangkai hewan yang kejebak di dalam tembok. Namun bahkan saat ia berusaha terdengar rasional, kata-kata itu terasa hampa. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar bangkai tikus. Menjelang siang, Surya pergi ke rumah Pak Jatmiko, kepala dusun yang rumahnya tak jauh dari sana. Lelaki tua itu mengenal keluarga Surya sejak lama.
Begitu mendengar rumah tua peninggalan kakek Surya dibersihkan dan ditempati lagi, Pak Jatmiko hanya menggeleng pelan. Mas Surya, rumah itu memang bagus, tapi sejak dulu sudah ada cerita yang enggak enak, katanya pelan sambil menuang teh. Waktu zaman saya kecil, ada tukang yang kerja di rumah itu. Katanya dia dengar suara orang minta tolong dari dalam tembok. Tapi waktu dindingnya dibongkar, nggak ketemu apa-apa. Setelah itu rumah ditinggalin, keluarga terakhir yang sempat tinggal di situ pun nggak betah lama. Katanya tiap malam bau busuk datang, sama seperti yang kamu ceritain sekarang, Surya menelan ludah. Jadi, Bapak tahu sesuatu tentang apa yang mungkin terjadi di rumah itu? Pak Jatmiko menatapnya lama sebelum menjawab. Yang saya tahu, dulu pernah ada mandor Belanda yang tinggal di situ. Orangnya keras, kejam sama para pekerja. Setelah rumah itu selesai dibangun, dia tiba-tiba hilang tanpa jejak. Orang-orang bilang dia mati di situ, tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Cerita itu membuat Surya diam lama. Ia tak tahu harus menanggapinya dengan apa. Mungkin cuma cerita rakyat, Pak, katanya akhirnya. Tapi kalau bau itu dari sesuatu yang busuk beneran, berarti memang ada yang salah sama rumah itu. Pak Jatmiko mengangguk pelan. Kalau mau nanti sore saya bantu panggilin tukang. Tapi Mas Surya, kalaupun kamu bongkar, hati-hati. Jangan dilakukan malam hari sore itu. 2 orang tukang datang, mereka orang kampung setempat, sudah terbiasa memperbaiki rumah-rumah tua. Saat Surya menunjukkan bagian dinding di ruang tamu yang jadi sumber bau, salah satu dari mereka langsung menutup hidung. Waduh, Pak, ini kayak bau daging busuk, katanya. Mungkin ada binatang mati kejebak di dalam temboknya. Surya mengangguk. Tolong bongkar pelan-pelan, aku mau lihat juga. Mereka mulai bekerja. Palu dan pahat bergantian menimbulkan suara ketukan keras, debu menari di udara. Bau busuk semakin menyengat, membuat Rini dan anak-anak menyingkir ke halaman belakang. Setiap kali tembok itu terkelupas, hawa dingin keluar seolah dari ruang tertutup rapat bertahun-tahun, Pak. Ini temboknya aneh, kata salah satu tukang setelah beberapa menit. Lapisan batanya dobel, kayak ada ruang kosong di dalam. Surya mendekat, menatap lekat dinding yang sudah mulai terbuka. Di balik lapisan pertama batu bata, tampak rongga gelap sekitar setengah meter lebarnya. Bau busuknya kini benar-benar tak tertahankan. Surya menyalakan senter dan menyorot ke dalam sekilas. Ia melihat sesuatu di sana, sesuatu yang menyerupai kain lusuh yang menempel pada sesuatu yang tampak keras dan Letsa rapuh. Tukang di sebelahnya spontan mundur. Astagfirullah, itu tulang, Pak. Surya terpaku, senter di tangannya bergetar. Di dalam rongga sempit itu, benar-benar terlihat tumpukan tulang manusia. Sebagian masih terbungkus kain yang sudah membusuk. Di salah satu dinding rongga, tertulis huruf-huruf yang pudar, seperti bekas coretan darah. Tolong aku. Rini yang berdiri di ambang pintu menjerit histeris. Dimas berlari mendekat, tapi Surya segera melarangnya. Jangan kesini, teriaknya dengan suara gemetar. Ia sendiri hampir tak bisa berdiri tegak. Bau busuk sakini ia berubah jadi sesuatu yang lebih menusuk, seperti campuran tanah basah dan bangkai manusia. Tukang-tukang itu langsung menghentikan pekerjaannya dan keluar sambil menutup hidung. Salah satu dari mereka memuntahkan isi perutnya di halaman. Surya terduduk, pandangannya kabur, pikirannya berputar. Tiba-tiba semua ketukan suara dan mimpi buruk yang selama ini menghantui mereka terasa masuk akal. Ada seseorang atau sesuatu yang memang terkubur di balik dinding itu. Rini mendekat perlahan masih menangis. Mas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Surya menatap dinding yang kini terbuka sebagian, lalu menatap wajah istrinya. Kita lapor polisi, katanya dengan suara berat. Ini bukan hal yang bisa kita tutup-tutupi. Menjelang malam, rumah itu sunyi, tukang-tukang sudah pulang, begitu juga warga yang sempat datang karena mendengar teriakan. Hanya Surya dan keluarganya yang masih duduk di ruang tamu, mentap lubang di dinding yang ditutupi kain putih sementara. Meski sudah ditutup, bau busuk itu masih tercium, samar namun jelas. Seolah-olah apapun yang ada di balik sana belum selesai, belum benar-benar tenang. Rini menggenggam tangan Surya erat-erat. Mas, kalau benar itu jasad manusia, berarti selama ini kita tinggal di rumah yang jadi kuburan? Surya tak menjawab. Ia hanya menatap lubang itu lama, sampai-sampai ia merasa bayangan di dalamnya bergerak pelan. Dan entah kenapa di tengah kesunyian itu, ia seperti mendengar suara berbisik lembut dari arah dinding. Suara yang pernah memanggil namanya. Terima kasih, katanya pelan. Kamu akhirnya menemukanku. Pagi itu, udara terasa berat dan lembab. Cahaya matahari yang masuk lewat jendela seperti terhalang kabut tipis.
membuat ruang tamu terlihat suram. Kain putih yang menutupi lubang di dinding masih terpasang, tapi Surya tahu, di baliknya masih ada sisa-sisa tulang yang belum tersentuh polisi. Ia sudah melapor malam tadi, namun petugas baru bisa datang siang ini. Rini duduk di ruang makan dengan wajah pucat. "Mas, aku nggak bisa tenang. Bau itu masih ada, dan entah kenapa, rasanya makin menyengat," katanya lirih sambil menatap secangkir teh yang belum tersentuh. "Aku pengen pergi aja dari rumah ini." Surya menghela napas panjang. "Kita tunggu polisi datang dulu, Rin. Setelah itu, kalau mereka selesai olah TKP, kita bisa nginep di rumah Bu Marni beberapa hari." Dimas dan Lala duduk diam di pojokan. Anak sulung mereka masih tampak syok setelah melihat tulang belulang di balik tembok kemarin. Tapi Lala tampak berbeda. Ia duduk sambil menggambar lagi di kertas lusuh. Dengan ekspresi tenang seolah tak terjadi apa-apa. Surya menghampirinya pelan. "Lala, gambar apa, sayang?" Anak kecil itu tersenyum samar tanpa menatap ayahnya. "Ini Sastro ya. Dia senang sekali karena ayah sudah buka temboknya." Surya spontan terdiam. "Kamu masih ngomong sama Sastro itu?" "Iya," jawab Lala santai. "Tapi sekarang dia nggak sedih lagi. Dia bilang sudah bisa lihat langit lagi. Tapi dia masih marah sama orang yang ngubur dia." Rini yang mendengar percakapan itu langsung menggigil. Ia menatap Surya dengan tatapan cemas. "Mas, ini nggak wajar. Anak sekecil itu nggak mungkin ngomong begitu kalau nggak ada sesuatu." Surya berusaha menenangkan istrinya, tapi hatinya pun penuh kegelisahan. Ia mencoba menepis bayangan suara malam itu, tapi tak bisa. Kata-kata terima kasih yang terucap di antara aroma busuk dan hawa dingin itu terasa begitu nyata. Menjelang siang, 2 mobil polisi datang. Beberapa petugas langsung memasang garis kuning di sekitar dinding yang dibongkar. Seorang pria berjaket coklat yang memperkenalkan dirinya sebagai Komisaris Santoso menyalami Surya dan mulai mengajukan pertanyaan. "Bapak bilang menemukan tulang manusia di balik dinding, betul begitu?" "Iya, Pak, kami nggak tahu awalnya. Awalnya cuma bau busuk, lama-lama muncul suara aneh. Sampai akhirnya kami bongkar dan menemukan itu." Komisaris Santoso mencatat dengan wajah serius. "Rumah ini peninggalan keluarga Bapak?" "Iya, dari kakek saya. Dulu beliau tinggal di sini sampai meninggal sekitar tahun 70-an. Polisi itu mengangguk pelan, lalu menatap dinding yang sebagian sudah terbuka. "Kami akan pastikan dulu apakah ini benar sisa jasad manusia, tapi dari bentuk dan posisinya, besar kemungkinan iya." 2 orang forensik mulai bekerja, memakai sarung tangan dan masker tebal. Bau busuk langsung menyeruak lagi ketika kain penutup dibuka. Surya dan keluarganya memilih menyingkir ke halaman. Sementara petugas memeriksa bagian dalam tembok, Rini menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Mas, aku takut. Kalau jasad itu beneran korban pembunuhan, berarti rumah ini saksi kejahatan." Surya tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang mendung. Tapi di antara hembusan angin sore, ia merasa seperti mendengar bisikan samar lagi. Suara yang sama, namun kali ini terdengar lebih berat dan penuh amarah. Sore menjelang, polisi selesai mengambil sampel tulang dan foto dokumentasi. Sebelum pergi, Komisaris Santoso sempat berbicara pada Surya. "Kami akan bawa tulang-tulang ini ke laboratorium forensik. Tapi jujur saja dari posisi dan kondisi tulangnya, sepertinya ini bukan penguburan biasa. Seolah-olah orang itu sengaja dikurung di dalam dinding." Rini menutup mulutnya dengan tangan. Menahan tangis, Dimas menunduk. Sementara Lala hanya menatap ke arah dinding kosong dengan ekspresi datar. "Pak Komisaris," tanya Surya ragu. "Kalau hasilnya sudah keluar kami akan diberitahu, kan?" "Tentu, tapi untuk sementara, saya sarankan keluarga Bapak jangan tidur di rumah ini dulu," jawabnya. "Saya bisa rasakan, rumah ini menyimpan sesuatu yang belum selesai." Setelah para petugas pergi, suasana rumah menjadi hampa. Matahari tenggelam, meninggalkan warna jingga yang samar di antara pepohonan. Surya memutuskan untuk membereskan barang-barang penting malam itu juga. Tapi entah kenapa, tubuhnya terasa lemas dan kepalanya berdenyut. Rini sudah mengemasi pakaian anak-anak, tapi ketika ia memanggil Lala, anak itu tidak menjawab. Ia menemukannya di ruang tamu, duduk menghadap dinding kosong yang kini terlihat seperti luka besar di rumah itu. "Lala, ngapain di sini, Nak?" tanya Rini lembut. Anak itu menoleh perlahan, senyumnya aneh, matanya seperti tidak fokus. "Sastro belum pergi, Bu, dia masih di sini." Rini menggigil. "Kamu ngomong apa?" Lala menatap dinding lagi. Dia bilang ada yang lain masih terkurung di bawah rumah. Suasana hening mendadak. Rini menatap anaknya, napasnya tercekat.
"Apa maksudmu sayang?" Tapi Lala hanya diam, lalu berdiri dan berjalan ke arah kamarnya seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu mereka memutuskan tidur di rumah Bu Marni, tetangga terdekat. Namun meski sudah jauh dari rumah itu, Surya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata Lala. Masih terkurung di bawah rumah. Sekitar tengah malam, ia tak tahan lagi. Ia keluar diam-diam, menyalakan senter, dan berjalan menuju rumah tua itu sendirian. Udara malam terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik pun seolah enggan terdengar di sekitar halaman rumah. Begitu masuk ke dalam, ia disambut aroma busuk yang samar. Tetapi kali ini berbeda, lebih menusuk dan tajam. Langkahnya menggema di lantai kayu yang retak. Ia berjalan ke ruang tamu, menyorotkan senter ke dinding yang kini kosong. "Kalau memang kamu ada di sini, kenapa nggak tenang?" Gumamnya dengan suara parau. "Kami udah temuin kamu, Henning." Lalu perlahan, dari bawah lantai terdengar suara lain. Seperti ketukan logam pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Surya menunduk. Senter di tangannya menyorot celah kecil di ujung lantai. Dekat tiang kayu, ia berjongkok menempelkan telinganya. Dan kali ini ia yakin mendengar sesuatu yang lain. Suara erangan pelan. Seperti seseorang yang mencoba berbicara, namun tak punya napas. Bukan satu. Suara itu terdengar serak, terputus-putus. "Masih ada di bawah." Surya mundur cepat, jantungnya berdegup keras. Senter di tangannya bergetar hebat, dan dari arah celah lantai, ia melihat sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam, panjang, seolah menjulur ke arahnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah, menutup pintu dengan keras dan tak menoleh lagi. Udara malam menampar wajahnya, tapi dingin itu terasa lebih aman daripada hawa yang tinggal di dalam rumah tua itu. Ia tahu satu hal pasti malam itu. Apapun yang mereka temukan di balik dinding bukan akhir dari misteri rumah itu, melainkan permulaan. Karena kini suara dari bawah lantai pun ikut memanggil. Kalimat itu terus berputar di kepala Surya semalaman. Di rumah Bu Marni, ia berusaha menenangkan diri, tapi setiap kali memejamkan mata, ia mendengar lagi ketukan itu, pelan, ritmis, seolah berasal dari bawah tempat tidurnya. Ia tahu itu hanya bayangan pikiran, tapi tubuhnya menolak tidur. Di antara desah napasnya yang berat, ia tahu satu hal. Rumah itu belum selesai bercerita. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus tirai rumah Bu Marni. Namun tak mampu menghapus rasa dingin di dada Surya. Rini masih tertidur. Sementara Dimas duduk di sudut ruangan menatap kosong. Lala, seperti biasa, sibuk menggambar. Namun kali ini gambarnya berbeda. Bukan lagi sosok kurus bernama Sastro, melainkan sesuatu yang lain. Surya memperhatikan kertas di tangan anaknya. Di situ tergambar sebuah lubang gelap di lantai, dan dari dalamnya muncul banyak tangan yang menjulur keluar. Di tepi gambar, ada sosok kecil berdiri memandangi lubang itu, dan sosok itu tampak seperti dirinya sendiri. "Lala, kamu gambar apa itu?" tanya Surya pelan, mencoba menyembunyikan ketegangan di suaranya. "Ini bawah rumah kita ya," jawab Lala tanpa menatap. "Om Sastro bilang di bawah sana ada banyak orang. Mereka masih tidur." Tapi sebentar lagi bangun. Surya langsung merinding. "Kamu dengar dari mana?" "Dari Om Sastro," jawab Lala sambil tersenyum samar. "Dia datang semalam, katanya ayah udah deket. Tinggal sedikit lagi." Rini yang baru bangun mendengar percakapan itu langsung menatap tajam. "Mas, aku nggak mau anak kita ngomong kayak gitu lagi. Ini semua udah di luar nalar." Surya menelan ludah. "Aku tahu, Rin. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak dengar." Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah tua mereka yang tampak gelap meski disinari matahari pagi. "Aku harus kembali ke sana. Aku mau lihat sendiri apa yang ada di bawah lantai itu." Rini menatapnya ngeri. "Mas, jangan. Kamu lihat sendiri. Setiap kali kita ganggu rumah itu pasti ada yang makin parah. Biarkan polisi yang urus." Surya diam, tapi hatinya berkata lain. Ia tahu polisi tak akan kembali cepat. Mereka menganggap kasus itu sekadar penemuan tulang belulang lama, tapi bagi Surya, ada sesuatu yang hidup di rumah itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum atau sains. Sore harinya, Surya kembali ke rumah tua itu sendirian. Ia membawa senter, palu, dan linggis kecil. Langit mendung, angin bertiup pelan, membuat pepohonan di halaman bergoyang pelan seperti melambai menghalangi. Saat ia membuka pintu depan, udara di dalam rumah menyambutnya dengan hawa dingin yang pekat. Bau busuk itu masih ada, tapi kali ini bercampur dengan aroma tanah basah, seperti tanah kuburan yang baru digali. Langkahnya bergema di lantai kayu.
Rumah itu terasa lebih besar, lebih sepi dari sebelumnya. Ia menuju ruang tamu. Tempat dinding itu pernah terbuka. Tempat suara pertama kali memanggil. Tapi kali ini ia tidak berhenti di sana. Ia menyorotkan senter ke arah lantai dekat tiang kayu. Tempat ia semalam mendengar ketukan. "Kalau memang kamu masih di sana," katanya pelan, "tunjukkan aku di mana." Hening hanya detak jam dinding tua yang terdengar. Surya menunduk, menempelkan telinga ke lantai. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi setelah beberapa detik, ia mendengar lagi suara samar dari bawah. Tok, tok, tok. Lalu suara berbisik. Lebih jelas dari sebelumnya. Buka lantainya. Surya menelan ludah, lalu mulai mencongkel papan kayu pertama. Lantai itu tua rapuh tapi kuat menahan rahasianya. Suara berderit terdengar keras ketika papan pertama terlepas, menyingkap rongga gelap di bawahnya. Hawa dingin keluar dari sana, membuat senter di tangannya bergetar. Ia mengintip ke bawah. Tanahnya lembab dan tampak seperti ada celah besar, mungkin ruang bawah tanah. Rumah Belanda lama memang sering punya ruang seperti itu, pikir Surya. Tapi kenapa tertutup rapat? Ia melanjutkan mencongkel papan lain hingga terbuka cukup lebar untuk turun. Saat ia hendak menurunkan kakinya, terdengar suara lain. Bukan bisikan, tapi seperti rintihan pelan, disusul ketukan yang lebih cepat. Tok, 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 tok. Surya menarik napas panjang. Lalu menyalakan senter lebih terang, ia menurunkan tubuhnya perlahan ke ruang bawah tanah itu. Begitu kakinya menginjak tanah, hawa lembab langsung menyelimuti tubuhnya. Bau busuk semakin pekat, membuat dada terasa sesak. Dinding ruangan itu terbuat dari bata tua, dan di salah satu sudut tampak sesuatu yang tertimbun sebagian tanah. Surya berjalan mendekat perlahan. Saat ia menyinari lebih dekat, jantungnya hampir berhenti. Di sana, tampak potongan tengkorak lain, bersama kain lapuk yang menempel di tanah. Dan di sebelahnya ada rantai besi tua yang melingkar seperti bekas ikatan. Ia berjongkok, menyentuh rantai itu pelan. Logamnya dingin seperti es. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara berat, seperti seseorang sedang menarik napas panjang setelah sekian lama tenggelam. "Kenapa kau? Bangunkan mereka." Surya menoleh cepat. Senter di tangannya menyorot ke arah gelap. Dan di sana, di ujung ruangan, tampak sosok samar berdiri, tinggi, kurus, dengan mata hitam legam menatapnya lurus. Surya tertegun. "Kau, Sastro?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebar, senyum yang kaku dan mengerikan. "Aku bukan satu-satunya. Mereka juga ingin keluar." Tiba-tiba dinding di belakangnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Surya terpaku, tak mampu berlari. Dari sela bata yang retak, tangan-tangan kecil dan kurus mulai menjulur keluar. Lengan tanpa daging, jari-jari panjang yang gemetar. Suara erangan memenuhi ruangan, bercampur dengan bisikan-bisikan tak jelas. "Buka, buka semua, kami terkurung." Surya berteriak, berlari ke atas sekuat tenaga. Ia hampir terpeleset, tapi berhasil keluar dan menutup lubang itu dengan papan seadanya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Dari bawah lantai, ia masih mendengar suara ketukan. Kali ini lebih keras dan lebih banyak. Ia berlari keluar rumah, menatap langit yang kini benar-benar gelap. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berputar seperti pusaran. Surya tersungkur di tanah, memegangi dadanya yang berdetak kencang. Di kejauhan, ia mendengar suara-suara itu masih mengikuti. Bisikan dan ketukan yang semakin jauh tapi terus ada, seperti gema yang tak pernah padam. Malam itu, Surya tidak kembali ke rumah Bu Marni. Ia duduk di tepi jalan desa sampai pagi, mencoba memahami apa yang baru ia lihat. Saat matahari muncul, ia mendatangi kantor polisi. Namun saat ia menceritakan semuanya, ruang bawah tanah, rantai, dan sosok misterius, petugas hanya saling berpandangan. "Kami sudah periksa rumah itu kemarin, Pak Surya," kata Komisaris Santoso dengan nada tenang. "Tidak ada ruang bawah tanah di denah bangunan. Lantai rumah itu langsung tanah padat. Mungkin Bapak kelelahan dan berhalusinasi." Surya terpaku. "Tapi saya lihat sendiri, Pak. Ada rantai. Ada tulang lagi." "Kalau memang begitu, kami akan kirim tim untuk memeriksa lagi," jawab Santoso diplomatis. "Tapi tolong, jangan masuk rumah itu sendirian dulu." Surya pulang dengan kepala penuh kebingungan. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu apa yang ia lihat itu nyata.
Ia bisa masih mencium bau tanah lembab di tangannya. Ia bisa masih mendengar gema ketukan itu di telinganya. Dan yang paling menakutkan, ia tahu bahwa makhluk-makhluk di bawah rumah itu belum berhenti memanggilnya. Karena malam nanti, ia yakin mereka akan mencoba keluar sendiri. Pikiran itu menghantui Surya sepanjang hari. Ia duduk di beranda rumah Bu Marni, memandangi jalan desa yang sepi dengan wajah kosong. Matanya merah, tak tidur semalaman. Di tangannya, sisa tanah kering dari ruang bawah rumah itu masih menempel, seperti noda yang tak bisa dihapus. Rini memandang suaminya dengan cemas. "Mas, kamu masih mikirin rumah itu ya?" Tanyanya pelan. Surya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu menarik napas panjang. "Aku tahu kamu pikir aku gila, Rin. Tapi apa yang kulihat malam itu nyata. Ada ruang bawah tanah di sana. Ada orang, ada sesuatu yang hidup di bawahnya." "Mas, kamu sendiri yang bilang polisi udah periksa." Potong Rini, suaranya bergetar. "Dan mereka nggak nemu apa-apa. Kamu harus istirahat. Semua ini pasti cuma bayangan karena kamu stres." Surya menggeleng lemah. "Bukan, Rin. Aku tahu bedanya mimpi dan kenyataan. Aku dengar suara mereka. Aku lihat tangan-tangan itu." Ia menatap istrinya dalam-dalam. Matanya nyaris memohon pengertian. "Kita nggak bisa diam aja. Kalau benar mereka mau keluar, rumah itu bakal berubah. Bukan cuma kita yang kena, tapi semua orang di kampung ini." Rini menatapnya dengan air mata di pelupuk mata. Ia ingin percaya, tapi logika menolaknya. "Mas, tolong, jangan balik ke sana lagi," katanya lirih. Tapi jauh di dalam hati Surya, keputusan itu sudah bulat. Sore menjelang malam, Surya diam-diam kembali ke rumah tua itu. Kali ini ia membawa sekop, tali dan kamera ponsel. Ia ingin merekam bukti. Apapun yang bisa meyakinkan orang bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Langit tampak kelabu, awan tebal menggantung rendah, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia tiba di halaman, angin bertiup pelan, membawa suara seperti bisikan halus. Pepohonan jati di belakang rumah berderak seolah berkomunikasi satu sama lain. Surya menatap pintu depan yang terbuka sedikit, seperti menunggu kedatangannya. Ia menelan ludah dan melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai ruang tamu, ia langsung tahu. Ada yang berubah. Bau busuk kini lebih menyengat, seperti bangkai yang baru digali. Suara langkahnya bergema di ruangan kosong, tapi di sela-selanya terdengar bunyi halus, seperti sesuatu menggaruk dinding dari dalam. Ia menyalakan ponsel, merekam setiap langkah. "Kalau memang ada sesuatu di sini," gumamnya pelan, "aku akan tunjukkan pada dunia." Surya menuju titik di mana semalam ia mencongkel lantai. Papan-papan itu kini sudah tertutup rapat lagi, seperti tak pernah dibuka. Ia menatapnya lama, merasa jantungnya berdetak semakin cepat. "Kau pikir aku akan berhenti?" katanya, seolah berbicara dengan rumah itu. "Tidak, aku akan buka lagi." Ia berjongkok dan mulai mencongkel papan satu persatu. Namun kali ini papan itu terasa berat, seolah menolak disentuh. Setiap kali linggisnya menusuk celah, terdengar suara seperti desahan, pelan namun jelas. Saat papan terakhir terbuka, udara dingin menyembur keluar begitu kuat hingga lilin di pojok ruangan padam seketika. Surya menyorot senter ke bawah. Lubang itu masih ada, tapi kini terlihat lebih besar, seolah menganga sendiri. Dari dalamnya keluar uap tipis berwarna keabu-abuan. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini disertai erangan lirih. Ia menyalakan kamera ponsel, menurunkan senter, dan perlahan merunduk untuk melihat lebih dalam. Tapi sebelum sempat mengintip, sesuatu menyentuh tangannya dari bawah. Dingin, licin, dan berat. Surya terlonjak mundur, menatap dengan ngeri saat dari celah lantai itu muncul tangan pucat, kurus dengan kuku panjang dan kotor. Suara-suara dari bawah semakin ramai. Ada yang menangis, ada yang tertawa cekikikan, ada pula yang berbisik dengan nada menuntut. "Buka, buka, kami ingin keluar." Surya terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Tangan itu kini diikuti kepala, tengkorak dengan mata hitam berlubang, bergerak perlahan naik dari dalam lubang. Dari sela giginya yang rontok terdengar suara parau.
Kau yang membuka jalan, Surya. Jangan tutup lagi. Ia berteriak dan menendang papan lantai menutup lubang itu. Dengan tangan gemetar, ia memaku kembali papan kayu menggunakan palu yang dibawanya, sementara suara-suara dari bawah terus memohon dan menghantam dari dalam. Setiap pukulan palunya seolah diiringi teriakan kesakitan dari dalam tanah. Begitu selesai, Surya terhuyung dan jatuh terduduk, keringat bercucuran dari wajahnya. Namun saat ia berpikir semua telah selesai, sesuatu terdengar dari dinding kiri. Suara retakan pelan, lalu diikuti bunyi tok-tok dari arah lain. Dinding rumah mulai bergetar, dan dari celah-celah bata tua, keluarlah debu halus bercampur bau anyir yang menusuk. Surya mundur beberapa langkah, lalu melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dinding, muncul goresan-goresan panjang, seperti tangan yang mencoba keluar. Satu persatu bagian dinding itu merekah, menampakkan wajah-wajah samar. Bayangan manusia yang menatapnya dari dalam bata. Ia menjerit ketakutan dan berlari keluar rumah secepat mungkin. Saat ia keluar ke halaman, angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang hebat. Rumah tua itu berderit keras, seperti raksasa yang baru bangun dari tidur panjang. Dari dalam rumah, suara jeritan menggema, suara banyak orang bersamaan, memanggil namanya, Surya, Surya. Ia terus berlari tanpa menoleh, menembus pekat malam hingga sampai di jalan utama desa. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan matanya liar mencari bantuan. Dari kejauhan, terlihat lampu rumah Bu Marni yang masih menyala. Ia segera berlari ke sana. Ketika Bu Marni membuka pintu, ia terkejut melihat Surya datang dengan wajah pucat pasi dan baju penuh debu. "Ya Allah, Pak Surya, sampean kenapa?" Surya hampir tak bisa bicara. "Bu, mereka keluar dari dinding." Bu Marni menatapnya bingung. "Siapa, Pak?" Surya berusaha mengatur napas. "Orang-orang yang dikubur di rumah itu. Aku dengar mereka." "Aku lihat mereka." Rini muncul dari dalam dengan wajah panik. "Mas, astaga, kamu balik lagi ke rumah itu." Surya hanya bisa menunduk, tubuhnya bergetar hebat. "Aku pikir bisa berhenti kalau aku tutup lagi lubangnya, tapi ternyata tidak." "Rin, mereka udah mulai keluar lewat dinding. Aku takut mereka nggak akan berhenti sampai semuanya terbuka." Dimas yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata lirih, "Aku juga dengar. Ya, dari tadi siang di sini juga ada yang ketok-ketok lantai. Kukira cuma tikus." Mereka semua saling pandang. Rini menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Bu Marni yang mulai ketakutan segera mematikan lampu dan menutup semua jendela. "Pak Surya," katanya dengan suara bergetar. "Aku udah sering dengar orang cerita. Rumah itu bukan rumah biasa. Dulu sebelum Indonesia merdeka, rumah itu dipakai Belanda buat nyiksa orang pribumi. Banyak yang mati di bawahnya tapi nggak pernah dikubur layak. Dibilang dulu ada mandor kejam, namanya Tuan Van Sastro. Mungkin itu yang manggil sampean." Nama itu membuat darah Surya serasa berhenti mengalir. "Van Sastro?" Gumamnya pelan, ia teringat suara Lala tentang Om Sastro yang katanya sering datang malam-malam. Malam itu tak ada yang tidur di luar, angin bertiup makin kencang. Dari kejauhan arah rumah tua itu, tampak kilatan cahaya aneh seperti api kecil yang menari di udara. Kadang terdengar suara retakan lagi, disusul gemuruh pelan, seolah rumah itu sedang bernapas. Surya menatap ke arah sana lewat jendela. "Mereka nggak mau berhenti." "Rin," bisiknya, "mereka ingin keluar. Semua." Dan jauh di dalam kegelapan dari arah rumah tua itu, terdengar suara jeritan panjang, seperti ratusan jiwa yang dilepaskan dari kuburnya. Memanggil nama Surya dalam satu gema yang menembus malam. Suara itu datang dari arah rumah tua, panjang, melengking, dan dipenuhi rasa sakit. Seolah-olah ratusan jiwa benar-benar menembus batas antara dunia hidup dan mati. Memanggilnya dengan putus asa, Surya berdiri di depan jendela rumah Bu Marni, menatap ke arah rumah itu dengan wajah pucat dan mata kosong. Rini memegang pundaknya dari belakang. "Mas, tolong, jangan pandangi rumah itu lagi. Kita harus pergi besok pagi. Aku nggak sanggup kalau harus dengar suara-suara itu lagi." Surya tak bergeming. "Kalau kita pergi, Rin, mereka akan tetap di sana. Mereka akan marah karena aku yang membuka jalan itu." Ia menelan ludah, berusaha menenangkan napas yang memburu. "Aku merasa mereka belum mau pergi karena masih ada sesuatu yang belum selesai." Rini mulai menangis. "Mas, kita udah kehilangan ketenangan. Kehilangan rumah, hampir kehilangan kewarasan. Apalagi yang mereka mau selesaikan?"
Surya menatap istrinya dalam-dalam. Kebenaran, hanya satu kata, tapi keluar dari mulutnya seperti mantra. Mereka nggak akan tenang sebelum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Keesokan paginya, kabar tentang suara jeritan misterius menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mengaku mendengar juga. Bahkan ada yang mengaku melihat cahaya aneh berwarna merah menyala dari arah rumah tua itu semalam. Suasana desa menjadi tegang. Banyak yang memilih menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Takut hal buruk terjadi, Pak Lurah datang menemui Surya di rumah Bu Marni. Wajahnya serius, matanya menunjukkan kelelahan. Pak Surya, warga mulai gelisah. Mereka takut kalau rumah itu beneran berhantu. Saya mohon, kalau sampean bisa, jangan dekati rumah itu dulu. Surya menunduk. Saya ngerti, Pak. Tapi saya yakin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Saya cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Lurah menghela napas panjang. Dulu waktu saya kecil, rumah itu memang terkenal angker. Tapi bukan cuma karena cerita hantu, Pak. Waktu zaman Belanda, katanya di bawah rumah itu ada penjara rahasia. Banyak orang pribumi disiksa di sana, dan gak pernah keluar hidup-hidup. Mungkin sampean udah buka pintu ke tempat itu lagi. Kata-kata Pak Lurah membuat Surya membeku penjara rahasia. Semua potongan misteri mulai terasa masuk akal. Ruang bawah tanah, rantai, dan tangan-tangan yang muncul dari dinding. Ia tahu kini bahwa rumah itu menyimpan sejarah kelam yang tak pernah diungkap. Menjelang sore, Surya memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Kali ini tidak sendirian. Ia meminta bantuan seorang pemuda desa bernama Arman, seorang pekerja bangunan yang berani dan dikenal sering ikut menggali sumur. Arman awalnya menolak, tapi setelah diberi uang dan mendengar keyakinan Surya, akhirnya ia setuju. Kalau benar di bawah rumah itu ada ruangan. Aku bantu buka, kata Arman. Tapi kalau ada yang aneh sedikit, kita langsung keluar. Surya mengangguk. Ia menyiapkan senter, linggis, dan kamera. Mereka berjalan ke rumah tua itu menjelang senja. Langit tampak muram, dan suara serangga mulai menggantikan kicau burung. Rumah itu berdiri diam seperti menunggu. Dindingnya menghitam seolah terbakar oleh waktu. Begitu mereka masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bau busuk semakin tajam, menusuk hingga ke dada. Arman menutup hidung dengan kain. Baunya kayak bangkai, gumamnya. Surya menyalakan senter, menyorot ke lantai tempat ia dulu membuka papan kayu. Anehnya, lantai itu kini sudah tidak rata lagi. Beberapa papan terangkat sendiri, seolah ada sesuatu dari bawah yang mendorong keluar. Lihat, Man, bisik Surya. Kayak ada tekanan dari bawah. Mereka mulai mencongkel papan-papan itu bersama. Baru 3 papan terbuka, tiba-tiba terdengar suara berat dari bawah. Seperti sesuatu yang bergerak. Tanah di bawah lantai berguncang pelan, membuat debu beterbangan. Pak, itu apaan? Suara Arman mulai gemetar. Surya tak menjawab, ia menunduk. Menyorotkan senter di bawah tanah tampak sebuah lubang besar, lebih luas dari sebelumnya. Dinding bata di sekitarnya penuh coretan aneh, seperti tulisan Belanda bercampur simbol-simbol yang tak dimengerti. Di dalamnya tampak sesuatu berwarna gelap bergerak pelan, seperti bayangan manusia yang melata. Arman melangkah mundur. Pak, ini nggak beres. Kita keluar aja. Tapi Surya tetap terpaku. Ia mendengar sesuatu dari dalam lubang itu. Bukan suara bisikan kali ini, tapi seperti nyanyian pelan. Suara banyak orang bernyanyi dalam bahasa yang tak dikenalnya. Lagu itu sedih, tapi indah. Membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, dari dalam lubang itu muncul asap hitam tipis. Diikuti suara gemerisik, sesuatu bergerak cepat ke arah mereka. Datama sekejap, udara di sekitar terasa membeku. Arman berteriak, menjatuhkan linggis. Lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh. Surya sendirian. Ia berusaha menutup kembali lubang itu. Tapi sebelum sempat menurunkan papan, 2 tangan kurus menjulur keluar dan mencengkeram pergelangan tangannya. Sentuhannya dingin dan licin seperti lumpur. Surya berteriak, berusaha menarik tangannya. Tapi cengkeraman itu kuat. Dari dalam lubang, muncul wajah-wajah tanpa mata. Bergerak pelan seperti tenggelam di air. Suara mereka bergema di seluruh rumah, memanggil, "Buka, kami ingin keluar. Jangan tinggalkan kami lagi." Surya akhirnya berhasil melepaskan diri dan terjatuh ke belakang. Ia menatap dengan mata lebar saat dari lubang itu muncul sosok yang lebih besar dari yang lain. Tinggi, mengenakan seragam kolonial yang lusuh. Dengan wajah separuh hancur, sosok itu menatapnya, lalu berbicara dalam bahasa yang pelan namun tegas. "Kaulah keturunanku. Darahmu yang membuka jalan ini." Surya membeku. "Siapa engkau?" Sosok itu tersenyum miring. "Menaikkan kui uharampiam para, Van Sastro. Dulu aku penguasa di rumah ini dan sekarang
Waktuku untuk keluar. Seketika ruangan bergetar hebat. Lampu gantung jatuh dari langit-langit, kaca pecah berserakan, Surya menjerit, melarikan diri keluar rumah dengan tubuh gemetar. Saat ia menoleh dari halaman, ia melihat rumah itu seperti bernapas. Dindingnya mengembang dan mengempis pelan. Dari celah-celahnya keluar kabut hitam yang berputar di udara. Surya berlari ke jalan desa, hampir menabrak beberapa warga yang datang karena mendengar suara gemuruh. Mereka semua menatap rumah itu dengan ngeri. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti makhluk hidup, mengeluarkan suara rendah seperti dengusan, dan cahaya merah redup berdenyut dari balik jendelanya. Bu Marni menjerit, "Astagfirullah, rumah itu hidup." Surya hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. "Bukan rumahnya yang hidup, Bu," katanya pelan. Dengan suara yang serak dan parau, "Mereka, semua yang dikurung di bawah sana, sudah mulai keluar." Langit malam turun dengan cepat. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan darah. Di balik kabut tipis yang mulai menyelimuti desa, terdengar gema nyanyian lagi. Pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Suara itu datang dari arah rumah tua, bercampur dengan jeritan, tawa, dan tangisan. Rini datang memeluk Surya, menatap rumah itu dengan wajah ketakutan. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Surya tak bisa menjawab. Ia hanya menatap rumah tua peninggalan kakeknya itu yang kini berubah menjadi neraka di dunia. Ia tahu apapun yang sudah ia buka, tidak bisa ditutup lagi, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa itu, semua orang mendengar rumah itu bernapas, suara berat dan dalam, seperti paru-paru raksasa yang menghirup udara dari dunia orang hidup. Setiap kali rumah itu mengembuskan napasnya, jendela bergetar, genting berderak, dan bau tanah busuk menyebar ke seluruh penjuru desa. Tidak ada yang berani keluar malam itu, kecuali Surya. Ia berdiri di tengah jalan, menatap rumah tua peninggalan kakeknya yang kini tampak seperti makhluk hidup, membesar dan menyusut dengan setiap embusan napasnya. Di dalam dadanya, ketakutan dan rasa bersalah berperang hebat. Ia sadar semua ini dimulai karena dirinya, karena keinginannya untuk mencari tahu, karena rasa penasaran yang ia pikir tidak berbahaya. Tapi kini, rasa ingin tahu itu telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Rini memegang lengannya erat. "Mas, tolong, jangan dekati rumah itu lagi. Ini bukan urusan manusia." Surya menatap istrinya dengan mata kosong. "Tapi Rin, kalau kita biarin, semua orang di sini bisa kena. Mereka, makhluk-makhluk itu, tidak mau berhenti. Aku harus mengakhirinya. Gimana caranya, Mas?" teriak Rini putus asa. "Kamu bahkan nggak tahu apa yang mereka mau." Surya menatap langit yang diselimuti kabut hitam pekat. "Aku tahu satu hal," katanya pelan. "Mereka ingin didengar, mereka ingin diingat." Pagi datang tanpa cahaya matahari, langit abu-abu, udara dingin seperti habis badai. Warga desa mulai memberanikan diri keluar rumah, tapi suasana masih tegang. Rumah tua itu kini diam, tidak lagi mengeluarkan suara, tapi seluruh permukaannya tampak berubah. Dindingnya retak-retak seperti kulit yang mengelupas, dan dari sela-selanya muncul bercak hitam seperti darah yang merembes. Polisi datang pagi itu, bersama tim forensik dan beberapa petugas dari kabupaten. Mereka membawa alat berat, mencoba memeriksa bagian bawah rumah. Surya ikut mendampingi, meski wajahnya tampak letih dan tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Komisaris Santoso menghampirinya. "Pak Surya, kamu ingat stasiun yang sebenarnya terjadi di sini? Tapi warga melapor semalam rumah ini mengeluarkan suara. Kami akan bongkar total bagian bawahnya. Saya harap sampean siap lihat apapun yang ada di bawah sana." Surya mengangguk pelan. "Saya harus lihat sendiri, Pak. Saya harus tahu." Proses pembongkaran dimulai. Papan-papan lantai diangkat, dan ketika tanah di bawahnya digali, bau busuk langsung menyeruak, membuat semua orang menutup hidung. Salah satu pekerja menjerit dan mundur saat cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Tulang manusia. Tak lama kemudian, mereka menemukan lebih banyak. Belasan lalu puluhan tulang belulang manusia dengan pakaian yang sudah lapuk. Beberapa di antaranya masih terikat rantai besi. Di dinding bata, ditemukan ukiran nama-nama dan simbol aneh yang diyakini sebagai tanda orang pribumi yang ditawan pada masa kolonial. "Ya Tuhan," bisik salah satu petugas. "Berapa banyak orang yang dikubur di sini?" Komisaris Santoso hanya menggeleng pelan. Wajahnya tegang. Ini bukan sekadar rumah tua. Ini kuburan massal. Surya berlutut di tepi lubang itu. Air matanya menetes tanpa sadar. Jadi benar, selama ini mereka berusaha bicara. Mereka pengen ditemukan. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya.
sebuah benda kecil di antara tumpukan tanah. Ia mengambilnya, sebuah medali perunggu dengan ukiran huruf V, S di tengahnya. Surya memandanginya lama, dan tiba-tiba teringat pada sosok tinggi kurus berseragam Belanda yang menyebut dirinya Van Sastro. Van Sastro. Gumam Surya. Kakekku pernah cerita nama itu. Sore itu, setelah jasad-jasad korban diangkat satu persatu untuk dibawa ke rumah sakit, Surya berjalan sendirian di sekitar rumah. Ia memandangi setiap dinding, setiap jendela, mencoba memahami kenapa rumah itu begitu gelap meski matahari masih bersinar. Di ruang tengah tempat pertama kali ia mencium bau busuk itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Lukisan tua tergantung miring dan di baliknya tergores tulisan samar dengan arang, "Ampuni kami." Tulisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyentuh dinding itu pelan, dan tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin. Dari ujung ruangan terdengar langkah pelan. Diikutin suara bisikan, "Terima kasih. Kau sudah membebaskan kami." Surya menoleh cepat. Di sana, di tengah ruangan, berdiri sosok-sosok kabur. Bayangan manusia berpakaian lusuh. Wajah mereka redup dan transparan. Mereka menatapnya dengan mata lembut. Tidak seperti sebelumnya. Salah satu dari mereka, sosok tinggi berseragam kolonial dengan wajah sebagian hancur, melangkah mendekat. "Kaulah darah yang tersisa," katanya pelan dengan aksen berat. "Aku Van Sastro. Dulu aku penjaga rumah ini. Tapi aku juga algojonya. Aku terkutuk di antara dua dunia karena dosa-dosaku. Aku ingin menebusnya, tapi tak bisa. Hingga kau datang." Surya menatapnya. Jantungnya berdebar hebat. "Kau, kakekku mengenalmu." Van Sastro mengangguk pelan. "Kakekmu salah satu budak yang berhasil kabur. Aku membiarkannya pergi. Karena itu darahmu membawa pintu ini terbuka kembali, tapi aku mohon, jangan biarkan kami hilang tanpa ampun." Surya merasakan dadanya sesak. Ia menatap semua arwah itu, wajah-wajah yang kini tampak damai tapi penuh luka masa lalu. "Kalian ingin apa dariku?" "Kuburkan kami dengan layak," jawab Van Sastro pelan. "Dan jangan biarkan rumah ini berdiri di atas penderitaan lagi." Malam itu, Surya duduk di luar rumah sambil menatap tumpukan papan bekas lantai. Ia merasa seolah ribuan mata menatapnya dari balik kegelapan. Tapi kini untuk pertama kalinya ia tak merasa takut. Ia tahu mereka kini hanya menunggu pengakhiran yang damai. Keesokan harinya dengan bantuan warga dan pihak pemerintah, Surya menginisiasi upacara pemakaman massal di tanah lapang di belakang desa. Semua jasad yang ditemukan dimakamkan dengan doa dan tanda penghormatan. Pendeta dan ustadz setempat datang bersama-sama, memanjatkan doa untuk arwah-arwah yang tak pernah dikenal namanya. Ketika peti terakhir diturunkan ke dalam tanah, angin bertiup lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara di sekitar rumah tua itu terasa hangat. Tak ada lagi bau busuk, tak ada lagi bisikan. Rumah itu berdiri diam, sunyi, seperti akhirnya bisa beristirahat. Namun, sebelum upacara berakhir, Surya menemukan sesuatu yang terakhir di dekat fondasi rumah. Sebuah buku kecil dengan sampul kulit lusuh. Di dalamnya tertulis catatan tangan dalam bahasa Belanda dan Jawa. Terjemahannya berbunyi, "Mereka berteriak setiap malam, tapi aku tak bisa menghentikannya. Aku hanya menjalankan perintah. Semoga Tuhan mengampuniku." Surya menutup buku itu perlahan. Matanya basah. "Kamu sudah diampuni," bisiknya. "Semua sudah selesai." Beberapa bulan berlalu. Rumah tua itu kini kosong, tapi tak lagi menyeramkan. Pemerintah berencana menjadikannya situs sejarah, tempat mengenang para korban masa penjajahan. Surya dan keluarganya pindah ke rumah baru di pinggir desa, tak jauh dari tempat itu. Hidup mereka perlahan kembali normal. Namun setiap kali Surya lewat di depan rumah tua itu, ia masih bisa merasakan hembusan angin lembut dari jendelanya. Seolah seseorang masih berbisik pelan, "Terima kasih. Kami telah bebas." Surya tersenyum samar. Ia tahu meski kisah kelam itu telah berakhir, rumah itu akan selalu menyimpan kenangan tentang kebenaran yang dulu terkubur dalam tanah. Dan keberanian seorang manusia yang berani membuka jalan menuju pengampunan. Dan di suatu senja yang tenang, ketika angin berhembus lembut melewati pepohonan jati, Surya menatap ke arah rumah itu sekali lagi dan berbisik, "Sekarang kau bisa bernapas dengan tenang."